seperti ceritanya teman-teman di luar member Geksulsel, supaya nanti semakin tertarik ini untuk ikut pagi Geksulsel yang rutin tiap Jumat 2 pekan depan lagi, karena kita akan nguliknya versi basic untuk pertemuan selanjutnya. Jadi enggak apa-apa untuk hari ini Bapak Ibu lompat dulu ke intermediate-nya seperti itu. Jadi spill-spill, enggak kaget nih ketika belajar basic. Nah, pertama-tama saya izin dulu Bapak Ibu, saya off cam karena kamera laptop rusak, belum dikonekkan dengan kamera Android, sebentar menyusul. Dan Bapak Ibu mungkin disclaimer di awal, bagi teman-teman yang hadir akan ada hadiah dari admin Geksulsel via email nanti. Namun perlu disclaimer di awal bahwa teman-teman yang untuk mengisi daftar hadir dan refleksi kegiatan hanya diberikan di akhir sesi, dan form untuk presensi dan refleksi hanya dibuka sampai 1 jam setelah sesi Bapak Ibu. Jadi 1 jam setelahnya Jangki bertanya, Mimin kenapa sudah ditutup nih formnya? Ya karena sudah lewat nih 1 jam setelah sesi. Jadi tidak formnya juga tidak untuk disebarluaskan keluar Bapak Ibu, hanya internal kita, tidak ada sebar-sebar di grup WA yang pokoknya yang diakses itu hanya di kolom chat Google Meet saja, tidak boleh keluar dari privacy room Mita hari ini. Jadi beruntunglah teman-teman yang hadir dapat ilmu, dapat kenang-kenangan juga untuk setiap sesi pagi Sulsel yang rutin nantinya tiap Jumat seperti itu. Nah, supaya tidak berpanjang lebar, langsung saja saya persilahkan Bapak untuk memulai sesinya. Nanti saya terakhir lagi muncul Kak. Silakan Pak. Berapa menit waktu saya ini Bu Emi? Maksimal, karena sepertinya ini kelas berat. Kalau bisa pemaparan Pak jangan terlalu lama, langsung kan dengan praktik nih, dan pasti akan ada sesi bertanya, dan dari bertanya itu yang berkembang. Jadi minimal untuk pemaparan, lebih banyak diskusi. Paling lama mungkin 45 menit sesinya tanya jawab. Oke, terima kasih Bu Emi Hardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah pertemuan perdana kita barangkali ya, perdana untuk sesi ini. Sebelumnya kita biasa mengadakan gini tetapi tidak rutin. Dan ini ada pemikiran untuk kita mengadakan ini secara rutin dengan untuk sementara topik yang di request itu adalah tentang Google Spreadsheet dan Google Script. Jadi nanti pematerinya itu akan berganti-ganti ya, tetapi topiknya kurang lebih sama, yaitu seputar Google Spreadsheet dan Google Script. Ya, kenapa seperti itu nanti ini request yang paling banyak yang kita dapatkan di grup. Kemudian ini akan berkelanjutan kalau tidak salah ya 2 kali sebulan ya Bu Emi ya. Betul Pak, nanti lagi 2 pekan lagi ketemu. Jadi setiap hari Jumat, setiap Jumat pertama dan ketiga kalau nggak salah. Iya, ganjil. Ya, Jumat ganjil setiap bulan, insya Allah kita akan adakan pertemuan ini. Dan tentu apa yang kita bahas kurang lebih hal-hal yang memang sehari-hari kita butuhkan, dan itu mungkin boleh jadi bagi sebagian kita itu sudah di level menengah ya, walaupun mungkin sebagian yang lain barangkali ya itu masih pemula gitu. Nah mungkin tidak berlama-lama saya mencoba untuk share dulu. Sebentar. Coba. Saya berbagi layar.
Oke, apakah ini cukup atau Tambah sedikit Pak fontnya. butuh lebih besar ya? Sedikit. Gitu ya? Oke. Nah, pas. Iya, ini adalah tampilan Google Spreadsheet yang tentu sudah sangat akrab bagi kita semua, apalagi yang sudah terbiasa dengan Excel ya, dan Google Form. Google Form ini juga akan banyak sekali kita gunakan yang datanya itu masuk ke Google Spreadsheet. Ya. Nah, saya ingin membahas dulu yang pertama terkait masalah sehari-hari yang biasa kita dapatkan dengan penggunaan Google Form. Saya kasih contoh dulu, mungkin saya berbagi sepenuh layar barangkali ya, supaya bisa kelihatan semua. Oke, mungkin bisa kelihatan ya. Kelihatan. Saya membuat satu folder dulu. Kasih aja nama siri 1 ya. Nanti yang hadir dapat e-sijil nanti. Oke, saya membuat Google Form. Misalnya kita hendak melakukan pendataan sesuatu, misalnya ya, kita bilang aja data siswa misalnya. Kemudian pertanyaannya tentu adalah nama, kemudian pertanyaan berikutnya adalah tanggal lahir ya. Kemudian tempat lahir. Ini 3 pertanyaan aja. Oh, biasanya tempat duluan ya. Tempat dulu lalu tanggal lahir. Ini aja kita buat 3 contoh. Nah, lalu kemudian kita memberikan jawaban di spreadsheet. Buat spreadsheet baru. Oke, kita buat. Nah, di sini ada timestamp, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, biasanya kalau seperti ini kita coba mengisi ya. Misalnya nama Andi misalnya. Tempat lahir Maros. Tanggal lahir, misalnya tanggal lahirnya adalah 17 Agustus tahun 2000 lah misalnya. Contoh. Kirim. Nah, maka kita akan melihat datanya masuk di sini. Ini biasa kita saksikan. Nah, misalnya kita ingin mengetahui berapa umur dari si Andi ini, ya kan? Nah, kita tahu mungkin bahwa jadi kita kasih kolom tambahan di sini, umur, ya. Lalu kemudian umur itu dihitung dengan cara membuat rumus. Rumus yang biasa kita gunakan untuk menghitung umur itu adalah date diff ya. Date
div ini. Kalau gini kelihatan nggak? Atau perlu saya perbesar dikit? Sorry, terlalu besar. Salah ini. Oke. Jadi ini ada tanggal lahir 17 Agustus tahun 2000. Umur itu dihitung dengan cara sama dengan date div, date div ini. Nah, kemudian tanggal awal itu adalah kolom D yang ini. Kemudian ini setting Indonesia ya, setting Indonesia berarti titik koma. Kalau setting Amerika itu dia koma, ya. Kalau ada yang kurang jelas tentang setting Indonesia dan ini nanti angkat tangan memang supaya dijelaskan. Ini setting Indonesia, date div D2, kemudian tanggal sekarang. Tanggal sekarang itu adalah tanggal today. Ya. Kemudian kita inginkan umur dalam tahun misalnya, untuk tahun itu berarti Y. Ya. Y. Maka kita akan mendapatkan umurnya adalah 24 tahun. Ya. Nah, saya ingin jelaskan dulu sedikit tentang date div ini. Jadi date div ini adalah rumus untuk menghitung rentang suatu tanggal. Jadi ada namanya tanggal awal, kemudian tanggal akhir. Nah, kemudian ini durasi. Jadi misalnya tanggal awal tadi adalah 17 Agustus 2000. Nah, misalnya kalau tanggal akhirnya adalah 17 misalnya atau 20 September 2023, ini aja misalnya. Nah, kita bisa menghitung durasi dengan berbagai satuan, ya. Yang pertama kita menggunakan date div. Date div itu formatnya date div tanggal awal, titik koma, tanggal akhir, titik koma, format satuan yang kita inginkan. Satuan yang kita inginkan itu adalah kalau kita menginginkan Y itu tahun, Y itu tahun. Ya. Jadi kalau ini 23. Jadi antara 17 Agustus 2000 sampai 20 September 2023 itu 23 tahun. Satuan yang kita inginkan adalah, saya pasang di sinilah misalnya, adalah Y. Ya. Saya taruh di sini ya. Jadi ini saya bisa ganti dengan E2. E2. Nah, Y. Kalau kita dalam satuan bulan, maka Y-nya kita ganti dengan M. Maka 277 bulan. Jadi dari 17 Agustus 2000 sampai 20 September 2000 itu adalah 277 bulan. Dan kalau kita inginkan dalam satuan hari, maka ini diganti D. 8.434 hari. Nah, jadi selain ada pilihan D, M, dan Y, ini D, M, dan Y, ada lagi pilihan namanya YM. YM ini adalah menghitung durasi bulan dengan mengabaikan tahun. Bulan dengan mengabaikan tahun. Jadi tidak dilihat tahunnya, yang dilihat hanya dari 17 Agustus ke 20 September, itu berapa bulan. Maka itu formatnya adalah YM. Kalau M, kemudian ada lagi namanya MD. MD ini adalah menghitung tanggalnya saja dengan mengabaikan bulan dan tahun. Jadi cuma dari tanggal 17 sampai tanggal 20 itu berapa hari? Itu 3 hari.
Dari 17 sampai tanggal 20 itu 3 hari. Ini MD namanya, ya. Dan yang terakhir ada namanya YD. YD ini dari tanggal 17 Agustus sampai 20 September, mengabaikan tahun. Ya, itu 34 hari. Jadi dari 17 Agustus mengabaikan tahun sampai 20 September itu 34 hari dalam satuan hari. Jadi saya ulangi, jadi Y itu adalah tahun, kemudian M itu adalah bulan, D adalah hari, kemudian YM adalah bulan mengabaikan tahun, kemudian MD itu tanggal mengabaikan bulan dan tahun, kemudian YD bulan dan tanggal dan bulan mengabaikan tahun. Ini format yang diberikan untuk rumus det-diff. Oke. Nah, karena saya tidak melihat layar, jadi kalau ada yang mengangkat tangan saya tidak lihat. Bu Emi aja yang ini. Oke, Pak. Oke, jadi ini umur 24 tahun berdasarkan rumus ini. Nah, bagaimana kalau ada data berikutnya? Data berikutnya tentu rumusnya kita perlu copy dulu ke bawah. Saya sekarang coba mengisi lagi. Nama berikutnya adalah misalnya Budi misalnya. Tempat lahirnya adalah Makassar. Terlalu banyak S-nya ya. Makassar. Kemudian tanggal lahirnya misalnya, ya anggaplah misalnya dia 1 Januari 2014, contoh aja ya. Kirim. Nah, kita lihat di sini masuk dari data, rumusnya kita perlu copy ke bawah. Nah, bagaimana kalau di copy memang? Ini kan nanti sebentar ada data masuk lagi, di copy memang ini rumus ke bawah. Nah, ini kan ada 1, 2, 4 ini, karena ini kosong sama kosong ya namanya. Oh iya, today itu untuk menghasilkan tanggal hari ini ya. Today itu untuk menghasilkan tanggal hari ini. Today. Today ini menghasilkan tanggal hari ini. Hari ini adalah 6 September 2024. Jadi di rumus ini, today, D2 sampai today. Today dengan format Y, ini ketemu. Ini karena kosong sama kosong, jadi 124. Ya. Karena tidak ada ininya. Maka bagaimana kalau kosong? Boleh jadi kita membuat tambah if. Ya. Misalnya ya, if kalau jika kolom A kosong, A2. Jika A2 sama dengan kosong, maka kosongkan. Kalau tidak, maka diisi dengan ini. Ya, ini rumusnya. Saya mungkin kalau terlalu cepat bilang ya. Ini rumusnya adalah jika A2 yang ini kosong, maka dia kosong. Kalau tidak, maka hitung umurnya. Maka kita copy ke bawah. Jadinya ini di sini ada rumus sebenarnya, ya. Di sini ada rumus, tapi terlihat kosong. Nah, apakah ketika ada data baru, misalnya kita tambahkan data di sini aja misalnya. Anggaplah data ini aja kita copy. Kita bikin lagi data di sini, V. Maka dia otomatis terisi. Kalau datanya kita hapus, otomatis hilang. Nah, apakah rumus ini berfungsi kalau diberikan form respon? Mari kita coba. Kita isi lagi data berikutnya. Sekarang tadi namanya Cici misalnya. Cici. Tempat lahir Makassar. Tanggal lahir misalnya tanggal 11 bulan 12 2013. Contoh aja. Kirim.
Bagaimana efeknya di sini? Ternyata tidak ada isinya. Jadi rumus ini ada, di sini ada, di sini ada, ya ini kita lihat rumus, ini kosong, tidak ada rumus. Di bawahnya ada, tuh. Di sini ada, di sini nggak ada. Jadi begini, setiap kali kita mengisi form, maka itu ditambah baris baru, ditambah satu baris baru. Jadi rumus ini tergeser ke bawah. Di sini rumus yang ada ini tidak tergeser ke bawah ya. Kan kita lihat ini rumusnya ada di sini ya. Nah, sampai di sini. Nah, seperti itu masalahnya. Bagaimana supaya rumusnya tetap bisa berfungsi walaupun ada penambahan data tanpa harus mengcopy ke bawah. Ya. Ada kita bisa kasih rumus tambahan. Misalnya antara lainnya rumusnya, saya ulang ya. Saya hapus dulu rumusnya. Kita bisa membuatnya sebagai array. Ya. A2 sampai A. A2 sampai A. Saya mau jelaskan dulu tentang array ini. Array ini begini. Saya buat contoh data di sini. Array itu misalnya begini. Di sini ada data 23, 25, 2, 34, 43 ya. 1, 2, 3. Contoh ya. Yang dimaksud dengan array itu begini, misalnya kan kita mau menghitung jumlah ini kan, biasanya kan cara kita begini, sama dengan ini ditambah yang ini, ya kan? Enter. Lalu biasanya di copy ke bawah. Kalau sudah jadi di copy ke bawah. Biasanya itu. Bisa juga kita tidak melakukan ini. Yang kita lakukan bukan B11 tambah C11, tetapi sama dengan seluruh B ditambah seluruh C. Lalu di-array-kan. Cara men-array-nya adalah dengan menekan tombol Ctrl, Shift, Enter. Ctrl, Shift, Enter. Nah, otomatis muncul tulisan array formula. Maka ini langsung ngefek ke bawah. Langsung ngefek ke bawah. Ya. Dan kita hapus tidak bisa. Ya. 37 ini kita tidak bisa ubah, misalnya kita ubah jadi 38, maka rumusnya langsung error. Ya. Jadi yang dikenai array formula itu harus kosong supaya dia ngefek terus ke bawah. Ini fungsi dari array. Nah, hal yang sama kita bisa lakukan di sini. Jadi rumusnya ini kita bilang aja A2. A2-nya kita A2 sampai A. Artinya sampai kolom bawah berapapun A, dan deadlift-nya D2 sampai D berapapun. Ya. Maka jadinya adalah seperti ini. Belum ngefek, kita array-kan dulu. Jadi rumusnya seperti ini, lalu Ctrl Shift Enter. Array formula, maka rumusnya ngefek ke bawah. Nah, kalau kita penambahan data, jadi ini rumus tidak kelihatan di sini, rumusnya tidak kelihatan. Rumus cuma ada di baris 1, di baris 2. Lalu kalau kita tambahkan, misalnya kita input lagi data, tadi namanya Andi, kemudian Budi, kemudian Cici. Sekarang Dewi misalnya. Tempat lahir Pangkep. Tanggal lahir, nah misalnya tanggal 23 bulan 03 tahun 2003 misalnya. Kirim. Maka datanya masuk langsung muncul hasilnya di sini. Ya. Jadi rumus cukup satu di baris ini. Tetapi ini juga rawan karena bisa saja bagaimana kalau belum ada data sama sekali. Rumusnya belum bisa dong dibikin. Rumusnya belum bisa dibikin kalau data belum ada sama sekali karena kita membutuhkan data pertama. Ya. Maka ada cara lain yaitu rumusnya ditaruh di atas di sini di baris 1. Nah ini perhatikan baik-baik, jangan berkedip. Saya kasih contohnya ini. Bagi teman-teman peserta ya Kokapten
kapten dan co-kapten sesulsel. File ini saya simpan di workshop BBPMP yang biru, folder yang biru, dan saya rasa teman-teman yang kapten co-kapten itu berada di sini, ya, di sini. Jadi bisa ngintip ini rumus kembali, ya. Saya ulang, perhatikan caranya membuat ini rumusnya ya tadi ya. Saya munculkan dulu rumusnya deh supaya kelihatan. Nah, ini rumusnya. Ini. Nah, rumus ini saya taruh di atas. Sama dengan ifs itu berarti if yang dengan banyak kriteria. Ya. If itu satu atau beberapa. Kadang-kadang if orang bersusun, if bersusun. Nah, kalau banyak kriteria, maka kita menggunakan kata ifs. Ifs itu harus berpasangan. If kondisi satu, kemudian respon satu atau aksi satu. Kemudian kondisi dua, aksi dua. Itu selalu harus dia berpasangan kalau ifs. Jadi kalau kondisi satu, maka ini yang dilaksanakan. Kalau kondisi dua terpenuhi, maka ini dilaksanakan. Kalau kondisi satu terpenuhi, maka ini diabaikan. Kalau kondisi satu tidak terpenuhi, baru dia melangkah ke kondisi dua. Ya. Dan ini bisa diulang sampai banyak kondisi. Nah, sekarang kita coba. Kondisi satu kita bilang begini. If kondisi satu adalah jika row, misalnya kita jadikan patokan A. A ini adalah harus ada isinya. Jika row A titik A, nah itu berarti seluruh kolom A, sama dengan 1, artinya jika dia di baris pertama, maka tulis judul. Judulnya apa tadi? Umur. Ini umur. Jika row A sama dengan 1, maka dia umur. Ini kondisi 1. Kalau dia terpenuhi, maka dia dilaksanakan yang ini. Fungsi kedua adalah kalau A titik A kosong, ini pertanda kosong. Jika rumus di A titik A sama dengan kosong, maka kosongkan juga. Jadi kalau tidak ada isinya ini, maka tidak ada apa-apa. Jangan lakukan apa-apa. Aksinya tidak ada. Kalau dia baris 1, umur, beri dia umur. Kalau dia di baris 1, kalau di barisnya kosong, maka kosong. Lalu kemudian kita bilang true. True ini artinya kondisi selain dari yang disebutkan sebelumnya. Kondisi selain dari yang disebutkan sebelumnya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan misalnya tulis anu, misalnya ya. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Umur, tapi dia tidak ngefek ke bawah karena belum di-array-kan. Kalau di-array-kan, saya pindahkan dulu ini rumus ya. Rumus saya pindahkan dulu yang ini tadi. Hello. Kok tidak ini? Oke, saya geser dulu. Ini supaya dia ngefek ke bawah, kita array-kan. Ctrl Shift Enter. Maka kita lihat tulis anu. Kalau tidak ada apa-apa isinya, maka tidak melakukan apa-apa. Tapi kapan ini ada isinya, maka tulis anu nih. Kalau isinya kosong, tidak ada. Lalu, nah kita mau anu ini diganti dengan apa? Diganti dengan rumus ini. Nah, karena array-nya sudah ada di depan, maka array ini tidak perlu kita ambil. Jadi kita bilang aja, rumus yang kita inginkan kan yang ini, date div-nya ini. Ya, date div-nya. Jadi khusus ini kita ambil date div-nya sampai di sini. Ya ulang ya. Date div sampai di sini. Nah, inilah yang dilakukan kalau kondisi saat pertama dan kedua tidak terpenuhi. Kita salin, lalu kita masukkan ke sini. Nah, di mana kolom D ini kita ganti lagi dengan D titik D. Artinya seluruh kolom D. Saya ulang menjelaskan array formula supaya jangan efek terus ke bawah. If jika baris A adalah 1, maka
tulis umur, berarti dia judul. Kalau A-nya kosong, maka jangan lakukan apa-apa. Ini kondisi kedua. Dan true, selain dari dua kondisi ini kalau tidak terpenuhi maka lakukan yang ketiga. Yang ketiga itu date div d.d today. Nah, seperti ini. Kita enter, maka muncul seperti ini. Nah, saya delete ini ya. Nah, inilah. Ini berarti rumusnya berada di rumus paling atas. Ya. Jadi walaupun masih kosong, itu bisa. Datanya tidak ada di sini, bisa. Dan begitu kita tambahkan data baru, maka dia langsung terisi. Misalnya, nama Endang misalnya. Tadi sudah D. Endang. Tempat lahir misalnya Pasuruan. Contoh ya. Kemudian tanggal lahir misalnya 12 Januari 2001 lah misalnya. Kirim, maka jadinya di sini adalah langsung muncul seperti ini. Ini rumus yang bisa digunakan. Sini ada yang mau ditanggapi dulu sebelum saya melanjutkan. Ini terlalu ringan atau sedang-sedang? Sedang-sedang ya. Ya. Jadi bisa di Kalau mau nanya Bapak Ibu, boleh. Sebelum saya lanjut. Apa bisa dilanjutkan atau jeda dulu sebentar? Mau menyimak dulu? Ini ada yang raise hand Pak, bentar aku lihat. Ada Pak Wayan. Silakan. Oh, atau Pak Amut, open mic, pasti mau bertanya. Tadi ada yang bertanya nih, bagaimana kalau formatnya itu berapa tahun, berapa bulan, berapa hari? Biasa kita temukan begitu. Oh. Itu begini. Untuk bisa tahu umurnya sudah cukup belum kalau siswa baru. Jadi ini kan umur dalam tahun ya. Kita bilang aja begini, umur dalam tahun. Oke. Umur dalam tahun. Sekarang kita mau membuat hal yang sama tapi dalam bulan. Jadi kita copy aja rumus ini. Salin ke sini. Lalu kita umur bulan. Bulan. Ya. Nah, tapi ini kan masih tahun. Tentu yang diganti adalah Y. Y-nya diganti dengan YM. Ini bulan mengabaikan tahun. Maka 24 tahun lebih 0 bulan. Nah, bagaimana kalau harinya? Kalau harinya, copy lagi rumus ini. Salin. Lalu kita pasang di sini sama dengan, ini kita bulan, ini hari sekarang ya. Hari. YM-nya kita ganti dengan MD. Nah, maka kita ketemu 3 ini. Umur dalam tahun, bulan. Ini artinya si Andi yang lahir 17 Agustus 2000, sekarang umurnya adalah 24 tahun, belum sampai 1 bulan, ya, 0 bulan, 20 hari. Yang lahir 1 Januari 2024, umurnya adalah 10 tahun, lewat 8 bulan, lewat 5 hari. Itu kalau kita mau pisahkan. Kalau mau digabung, ya tinggal digabung rumus ini. Rumus ini digabung. Bagaimana cara menggabung rumus? Wah, itu ada sebentar triknya. Karena rumusnya jadi ribet kelihatannya, panjang gitu. Padahal berulang-ulang kita butuhkan. Tapi kalau sekedar menghitung, jadi ini aja Pak, ya, siapa tadi yang tanya? Jadi itu tinggal diganti, Y itu tahun, bulan itu adalah YM. Tadi sudah dijelaskan di sini.
Ya, YM adalah bulan mengabaikan tahun. Bulan mengabaikan tahun. Ya. Jadi YM. Kemudian ada di sini diganti MD. MD adalah hari mengabaikan bulan dan tahun. Hari mengabaikan bulan dan tahun. Jadi jadinya seperti ini. Ini sudah sangat detail. Dan karena dia menggunakan kata today, ini kata today, maka besok kalau file ini dibuka, otomatis harinya bertambah. Si Andi ini menjadi umurnya 21 hari. Ya. Dan berikutnya dan berikutnya. Jadi ini biasanya digunakan untuk aplikasi pembayaran, siapa yang sudah nunggak, siapa yang belum, itu menggunakan rumus ini bisa. Atau mau menghitung misalnya expire-nya obat misalnya, ada obat ini sudah expire atau belum ya. Jadi masukkan tanggal expire-nya kapan, nah tambahkan today, jadi tinggal dia menghitung otomatis, oh ini sudah hampir expire nih, sisa 3 bulan misalnya. Nah, itu atau semua yang penting kita ganti dengan today. Penggunaan today di sini maka ini angka di sini adalah aktual. Jadi kalau bulan depan dibuka, nah itu berubah ini bulannya. Berubah sendiri. Seperti itu barangkali. Semoga memuaskan. Ada yang lain? Cukup ya? Ya. Artinya yang kira-kira sering diperlukan, apa bedanya today dengan now? Today itu menghasilkan tanggal hari ini. Saya kasih contoh di sini ya. Today menghasilkan tanggal hari ini, ya. Sedangkan now itu menghasilkan tanggal dan waktu saat ini. Ya, jadi ini 19 lewat ini kan kelihatannya lewat 19 lewat 41 lewat 44 detik ya. Waktu Indonesia Tengah. 19 41 44. Ini kalau di-refresh, saya refresh. Nah, maka dia menjadi 11 42 11. Jadi setiap di-refresh now-nya itu berubah. Karena dia tanggal. Oke, ada yang lain? Kalau ini saya tingkatkan kesulitannya atau dikurangi kesulitannya. Ada pertanyaan Bu Emi? Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut ya, lanjut. Gas terus pokoknya. Ada yang mau bertanya dulu? Tadi ada saya lihat angkat tangan. Silakan. Nggak ada ya? Kalau ada tinggal open mic. Oke, kalau tidak ada, sekarang saya mau menyoroti pengulangan rumus. Ini tahun, judulnya, ini kan sama aja sebenarnya. Tapi ini rumusnya beda. Ini rumus yang berlaku untuk kolom E. Ya. Kalau ini rumus yang berlaku untuk kolom F, ini kolom G. Nah, saya ingin cara lain. Cara lain adalah saya hapus dulu ini. Atau sebentar ya. Saya sembunyikan aja dulu. Supaya tidak mengganggu. Sembunyikan kolom F dan G. Oke, perhatikan. Kita akan bermain di umur. Rumus yang panjang ini. Rumus yang panjang ini bisakah dipersingkat? Karena kita sering-sering nih butuh. Jawabannya bisa. Nah, caranya adalah di sini taruh kursornya di sini di tempat rumus, lalu data. Di sini ada namanya fungsi bernama. Fungsi bernama. Oke. Atau cara lain adalah klik di sini, lalu klik kanan. Klik kanan di bagian paling bawah, lihat tindakan sel lainnya. Di sini tentukan fungsi bernama. Apa maksudnya fungsi bernama?
Fungsi bernama itu adalah menamai ulang dari rumus ini. Nah, saya kasih contoh, saya tentukan fungsi bernama. Ntar, saya geser dulu ke sini supaya kita lebih fokus pada rumusnya. Perhatikan, tolong jangan berkedip. Rumus ini yang panjang ini saya mau persingkat dengan fungsi bernama. Klik kanan, kemudian paling bawah lihat tindakan sel lainnya, kemudian tentukan fungsi bernama. Di sini ada my function ya. Kita menyebut fungsi satu. Misalnya saya bilang aja gini, rumus kolom. Misalnya namanya adalah rumus kolom. Artinya rumus yang, apa keterangannya rumus kolom itu? Rumus kolom adalah rumus yang berlaku pada kolom. Ini keterangannya ya. Rumus kolom, rumus yang berlaku pada kolom. Apa variabel yang kita butuhkan? Perhatikan rumusnya kan yang ini nih, array formula. Nilai mana kira-kira yang berubah-ubah? Misalnya, yang pertama yang berubah adalah ini, kolom yang menjadi patokan. Ini A, ini kolom patokan. Jadi kita sini yang pertama adalah patokan. Patokan kita enter. Itu variabel yang berubah yang pertama. Yang kedua dalam apalagi yang berubah? Judulnya, umur dalam tahun ini berubah. Jadi kita bilang lagi judul. Judul kolom ya maksudnya. Sudah 2 variabel. Yang ketiga apa? Yang ketiga rumusnya. Seluruh ini berubah-ubah misalnya. Jadi kita kasih lagi rumus 3. Nah, sekarang ada 3 variabel ya, patokannya apa, judulnya apa, rumusnya apa. Nah, sekarang mari kita implementasikan. A titik A itu adalah patokan. Jadi ini kita ganti dengan ini yang namanya saran argumen. Kolom A ini kita ganti dengan patokan. Definisikan. Maka ini kelihatan ada semua kolom A titik A diganti dengan patokan. Kemudian yang kedua apa? Judul. Judulnya yang ini. Jadi umur dalam tahun ini kita ganti dengan judul. Tuh. Judul. Apalagi rumus. Rumus adalah kondisi yang ini ya, seluruh ini kita ganti dengan rumus. Oke. Jadi kita akan ketemu rumusnya nanti adalah patokan A diganti dengan patokan judul kemudian rumus. Oke. Berikutnya, ini cukup jelas ya. Ini kelihatan. Jadi rumus kolom, variabelnya ada 3, parameternya ada 3, patokan, judul, dan rumus. Dan rumusnya berlaku adalah yang ini. Berikutnya, nah di sini kita bisa tambahkan. Misalnya apa sih yang dimaksud dengan patokan? Patokan adalah kolom yang menjadi patokan rumus dijalankan atau tidak. Nah, contohnya adalah A.2a. Kemudian argumen judul. Judul itu apa sih yang dimaksud judul? Judul adalah judul kolom. Contohnya misalnya adalah tadi umur. Ini contoh ya. Apalagi rumus adalah rumus yang berlaku sepanjang kolom.
Contohnya, misalnya adalah misalnya sum atau apalah average. Atau nggak usah kasih argumen, boleh, karena ini semua opsional aja. Buat. Sekarang sudah ada rumus kolom, patokan, judul. Ya, rumus ini kita bisa import kalau kita sudah bikin di file ini, hanya berfungsi di file ini. Kalau mau kita gunakan di file lain, kita harus mengimportnya. Ya. Ini ada import fungsi. Saya bagaimana mempraktekkan rumus kolom, patokan, judul. Sekarang saya hapus ini ya. Atau saya sembunyikan aja deh tiga-tiganya supaya bisa dipelajari ya. Saya sembunyikan dulu ini. Sekarang saya bikin baru di sini. Sama dengan rumus kolom. Ini sudah ada nih, rumus kolom. Rumus yang berlaku pada kolom. Apa yang harus diisi yang pertama? Kalau kita munculkan tanda tanya ini, patokan, judul, rumus. Apa yang dimaksud dengan patokan? Patokan adalah, nah ini ada. Patokan adalah kolom yang dijadikan patokan rumus dijalankan atau tidak. Ya, saya ya. Patokan itu adalah kolom A. Jadi kita di sini pasang A.2A. Judulnya adalah umur atau tahun misalnya. Tahun. Rumus yang berlaku adalah, nah itu tadi, deaddiff. Deaddiff, apa tadi, kolom D itu D, kemudian today, rumus yang tadi, kemudian dalam satuan Y, tahunnya. Y. Supaya tidak mengganggu. Kurung tutup. Sudah jadi rumus kolomnya. Kolom satu kali lagi kurung. Oke, enter. Nah, apa yang terjadi? Ternyata array-nya harus di-array ulang. Jadi ini tahun, kita Ctrl Shift Enter. Nah, sudah muncul. Jadi rumusnya sekarang lebih pendek tuh. Rumus kolom. Nah, rumus yang panjang tadi kita bisa persingkat. Nih. Bagaimana kalau kita mengulang? Ya sama dengan tadi. Ini nggak jadi copy. Nah, jadi bahkan rumus yang sangat kompleks, variabelnya aja yang perlu diganti, maka ini akan berganti. Ya. Rumus kolom. Misalnya kita mau sum aja misalnya. Sum atau apa ya? Rumus kolom. Saya buka dulu ini. Tahun, saya ulang lagi ini. Salin. Kemudian taruh di sini sama dengan V. Y-nya ganti dengan YM. Judulnya diganti tahun menjadi bulan. Contoh ya. Oke, sekarang kita sudah dapat rumusnya. Saya tambahkan dulu ini. Sekarang sudah dapat tahun dan bulan. Nah, bagaimana kalau kita mau menggabung? Rumusnya misalnya kita mau menggabung, kita mau tulis begini. Sama dengan sekian dan tahun, koma, ini contoh aja ya, dan ini begini ya, begini lagi bulan ya. Kan seperti ini ya, 24 tahun 0 bulan, di copy ke bawah. Nah, jadinya kan kayak gini ya, dalam satu kolom ya. Tapi kita mau pasang juga ini rumus baru ya. Ini kita mau pasang di atas. Nah, kita ganti aja rumus kolom. Saya kasih pindah dulu ini, rumusnya ini saya pindahkan, saya kasih gini ya supaya nggak berfungsi. Oke, sekarang di sini bikin rumus kolom sama dengan rumus kolom
Kemudian patokannya misalnya dalam kolom A, judulnya adalah apa judulnya? Tahun bulan, THN bulan, ini judulnya. Kemudian rumusnya adalah yang ini, sebentar ya, kita copy dulu ini. Saya tutup dulu sebentar. Oke, jadi ini saya copy. Nah, terus masuk ke sini. Nah, rumus yang berlaku adalah yang ini, tapi tentu hanya kita ganti dengan H.2H dan I-nya kita ganti dengan I2 kita ganti dengan I.2I. Enter. Nah, di sini sudah muncul. Hapus ini ya. Oh, kenapa kok kosong begini? Oh ya, karena dia belum di array. Enter, Ctrl Shift, enter. Oke, sudah muncul. Itu rumus yang baru. Ini rumus yang kita gunakan agar berfungsi. Dan kalau ada data baru, ini otomatis berfungsi. Saya buat dulu supaya kelihatan lebih bagus. Oke, ini. Nah, sekarang mari dicoba lagi tambah satu data. Oke, nama tadi EF sekarang ya, namanya misalnya Fitri. Tempat lahir misalnya adalah Jakarta. Kemudian tanggal lahir misalnya 23 bulan 5 tahun 2015 lah. Kirim. Oke, maka di sini datanya muncul Fitri Jakarta, umurnya adalah 9 tahun, lewat 3 bulan, lewat ini. Otomatis berfungsi. Rumusnya taruh di atas. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Tolong kalau overtime, Bu Emi, ini kita belum masuk skripnya ya. Ini masih rumus. Karena insya Allah kalau tidak sempat kita bahas rumus ini, kita akan melangkah ke skrip pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau didiskusikan? Gimana? Bapak Ibu, ini dari tadi Pak Gus mau nanya kayaknya Pak, tapi terluput, tidak terlihat angkat tangan. Silakan Pak Gus langsung open mic. Kayaknya sejak tadi angkat tangan terus tapi memang enggak. Bagus. Cek. Kayaknya positive thinking terpencet. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Oh, tidak bisa open mic. Oh, seperti itu. Oh, silakan di chat aja, Pak. Pertanyaannya di chat aja. Tidak bisa open mic. Kayaknya itu bermasalah device-nya Pak, karena yang lain tadi bisa di open mic. Masih ada waktu saya berapa menit, Bu Emi, atau sudah habis? Ini masih sekarang posisi 25.8, masih bisa lah sekitar 10 menit. Kalau ini ada Kak Ura bertanya, kalau di platform sebelah adakah tentang bernama ini? Sebagian ada. Array formula ada, tapi modelnya berbeda. Kemudian array formula sama, kalau Ctrl Shift Enter juga dia memunculkan array, tapi modelnya berbeda. Tapi harus menggunakan versi terakhirnya, ya. Jadi kalau tadi di aplikasi tetangga, sebagian tadi fungsi ini ada, array formula nggak ada. Array formula tidak ada, fungsi bernama nggak ada. Fungsi bernama tidak ada. Kalau now, date, div itu ada. Ya. Kalau di tetangga. Itu pun nantinya ada, kalaupun dia ada, itu di versi
versi terbaru. Nah, itulah enaknya kalau kita menggunakan Google Spreadsheet, karena kita selalu menggunakan versi terbaru tanpa harus selalu mengupdate-nya. Tanpa harus menginstal lagi, ini rilis terbarunya karena selalu yang terbaru. Ya, karena dia online. Gitu. Terus pertanyaan tadi, apakah filenya bisa di-share? File ini berada di sini sebenarnya, ada satu folder bersama namanya workshop BBPMP. Ya. Jadi sebenarnya adalah materi. Pak, siapa tadi Pak Hamrin itu ada nggak di sini? Kalau nggak ada berarti minta tolong sama salah seorang di sini. Ya. Atau nanti mungkin nanti ada Kak Bu Emi, apa semacam absen gitu? Ada absensi. Kalau ada absensi nanti yang menanyakan email, nah kita bisa kumpulkan alamat emailnya, lalu nanti file ini di-share ke email group. Email group yang mana yang menjadi anggota dalam email itu akan kita ini. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Pak. Di kolom saya sambil mencatat. Pertanyaannya harus dibaca sendiri deh. Bisa tidak dibuat atau dicetak dengan format tertentu. Nah, format tertentunya ini yang saya baca-baca dulu ini. Yang dari atas, Pak, dari Bu Norma Yanti. Apa bedanya sudah tadi? Keren. Kalau mau tambah rekor tahun bulan lain itu sudah tadi dijawab. Oke, ini saya kira turun aja ke bawah. Yang Bu Norma Pak. Mulai dari situ Bu Norma Faisal. Ini penggunaan yang paling menggunakan array pakai spreadsheet atau apa versi offline. Yang ini tadi kalau mau di offline kan tinggal kita aktifkan ya. Mode offline-nya kan file, di sini. Yang di file. File, kemudian ada ini sediakan saat offline. Nah, maka dia akan berfungsi secara offline. Rumus-rumus tadi berfungsi secara offline sepanjang memang tidak membutuhkan akses ke yang lain. Ya, kalau dia membutuhkan hubungan ke internet, misalnya hubungan antar file, baru dia tidak bisa berfungsi. Tapi kalau yang rumus-rumus tadi, insya Allah berfungsi dalam mode offline. Kemudian apalagi tadi? Kemudian spreadsheet tadi bisa kan dicetak dengan format tertentu. Ini perlu dijelaskan dulu dicetak format tertentu ini yang dimaksud apa. Kemudian apakah bisa menggabung dua data atau lebih dalam satu file menggunakan rumus otomatis data tak berjalan? Oh, bisa banget. Ya. Ini dua data dalam satu file. Jangankan dalam satu file, beda file bisa. Ya. Beda file bisa. Nah, itu selama ini kita misalnya dalam pembuatan rapor, itu kan gurunya itu kan guru mapel misalnya. Kalau 10 guru mapel mau digabungkan semua nilai dalam menjadi satu rapor, itu tidak usah menyetor nilai. Masing-masing aja di filenya, bagikan ini. Kemudian tadi mohon izin. Jadi tadi masalah share link yang contoh ini, sebentar kalau ada isian absen, tolong diisi, kemudian nanti kan di situ ada nanti rekaman emailnya Bapak Ibu semua peserta. Nanti file akan di-share ke email yang terekam sebentar. Ya, jadi akan dikerjakan mungkin setelah ini. Kemudian beda file pakai betul Bu Lisa. Jadi kalau antar file itu menggunakan menggunakan import range. Mungkin akan kita bahas bagaimana menggabungkan data-data, beda file, beda kolom, beda tabel dan ini mungkin kita bisa bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, bagaimana kalau kita bekerja dengan banyak tabel, banyak sheet, banyak file, lalu mengolahnya secara otomatis. Ya, itu bisa kita lakukan. Silahkan Bu Lisa. Oke, terima kasih yang tadi terkait array formula ya. Tadi kan itu agar rumus tetap berjalan ke bawah. Seumpama di dalam kolom tersebut
itu isiannya tidak semua. Jadi semisal ada beberapa baris yang kosong, kemudian kita kepingin di kolom berikutnya bisa tersusun sesuai dengan isian. Bisa nggak ya? Sesuai dengan Semisal dalam kolom K itu ada beberapa isian baris saja. Kemudian saya pengen di kolom L-nya itu bisa tetap urut gitu. Itu bisa nggak pakai array formula gitu? Oke. Saya mencoba meraba yang dimaksud. Saya copy aja nih data ya. Nih, Oke. copy. Saya masuk sini. Control Shift V. Control Shift V, bukan Control V ini. Oke, ini misalnya seperti ini. Tapi ada yang tidak punya tanggal lahir. Ini ya. Ya, kalau kasusnya sih misalnya di keuangan, semisal ada pembayaran siswa itu kan mestinya nggak setiap hari. Nah, misalnya ada yang kosong di kolom tersebut gitu. Tapi kita kepingin untuk rincian di kolom berikutnya itu dia tetap urut gitu. Atau dibuat ini juga boleh sih, coba. Ya, ini aja gitu, contoh ya, ya. gitu. Ya. Ya, boleh. Ada banyak cara, Bu Lisa. Atau ini kosong sama sekali gini? Bukan, yang kolom tanggal lahir aja yang kosong, nggak apa-apa gitu. Kolom tanggal lahir Nah, aja terus yang kita kosong. kepingin kolom berikutnya itu isiannya tetap urut, nggak terloncat-loncat seperti itu. Jadi ini menjadi berurutan seperti ini tetap ya. Ya. Tapi ini Ya, diabaikan. Betul. Nah, saya Yang mencoba kosong diabaikan. meraba yang Bu Lisa mau. Salah satu contohnya misalnya kita bisa menggunakan misalnya filter ya. Filter ya. Terus kita ambil semua ini. Ya. Tapi filternya adalah kolom chain ya. Di mana kriterianya adalah ini tidak sama dengan kosong. Itu tanda tidak sama itu gini. Maka munculnya kan seperti ini nih. Jadi dia tidak ada. Yang tidak ada, misalnya ini Fitri, ini hilang ya. Saya delete. Ini Fitri Jakarta ya. Tuh, dia hilang tuh. Saya undo, muncul. Itu salah satu. Salah satu yang bisa kita gunakan. Jadi dia tetap berurut. Kalau mau diurut tanggal lahirnya, mungkin gitu, bisa di sort. Ya. Sort berdasarkan kolom keberapa. Berdasarkan kolom ke-3, sifatnya ascending atau descending. Nah, ini sudah dari yang termuda sampai ini, yang paling tua. Kalau 0, kalau di sini 1, nah gini dia. Gitu. Tapi tanggalnya, ini kan filter ini salah satu cara ya. Ada lagi cara lain sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ini yang dimaksud dengan Bu Lisa. Betul. Itu yang di formula yang pertama tadi, betul, seperti itu. Ini kalau di sort ya. Kalau mau yang lebih ribet sedikit, ya, saya kasih lagi contoh. Tapi ini nanti akan dibahas secara khusus nanti. Tapi itu menjawab pertanyaan ini aja dulu. Nah, saya misalnya, atau saya sembunyikan dulu ini ya. Saya sembunyikan supaya saya nggak hapus, supaya bisa dipelajari. Sembunyikan. Oke. Sekarang kita masuk cara lain. Ada nggak cara lain? Ada, namanya query. Query yang diambil adalah yang ini. Ya. Kemudian satu ini artinya ini belum ada kriteria apa-apa. Nah, nanti ada namanya, kalau kita mau kolom C ini ya, jadi select A misalnya. Select A itu artinya munculkan kolom A saja. Select A
artinya munculkan kolom A saja. Kalau kita select A, B, itu munculkan kolom A dan B. Kalau dibalik, B, A juga bisa. Ini. Ya. Nah, sekarang select kolom A, B. Ini ya. Lalu kita ingin yang C-nya itu yang tidak kosong. Nah, jadi kita tambahkan dengan where C is not null. Nah, ini jadi nanti di pembahasan berikut lah. Ya. Jadi where C is not null itu berarti jalankan ini tetapi yang C-nya tidak kosong. Nah, kalau not-nya kita hilangkan, where C is null, nah, maka yang muncul hanya yang kosong. Hanya yang kosong yang muncul. Kalau is not null, berarti yang tidak kosong yang dimunculkan. Ini. Oke, berarti nggak usah pakai array formula ya, Yang ya? Khusus pertanyaan tentang tidak semua rumus berfungsi dengan array formula. Tidak semua. Array formula hanya berfungsi pada rumus yang rumus non-array. Kalau rumusnya sudah rumus array, maka array formula tidak berfungsi. Apa yang dimaksud dengan rumus array dan non-array? Yang dimaksud gini. Yang dimaksud dengan rumus array itu adalah kalau ada rumus yang ngefek sampai melewati selnya, maka dia itu rumus array. Ya. Tadi contoh, ini query ini rumus array. Rumus array. Karena dia cuma bikin rumus di sini, efeknya sampai ke sini kan. Efeknya kan meluas gini. Ini berarti rumus array. Berarti dia tidak butuh di-array-kan. Ya. Gitu. Apalagi rumus array, ya. Jadi kalau ini bukan array, ya. Jadi yang rumus-rumus ini bukan array. Kalau dia bukan array bisa di-array-kan. Tapi kalau dia rumus non array, sudah rumus array. Apa contoh rumus array? Misalnya indeks ya contoh. Saya mau ambil semua data ini dengan kata indeks. Nah, indeks data ini. Ini maksudnya rumus array. Ini kan rumusnya cuma ditaruh di satu sel, tapi efeknya sampai ke sel yang lain. Berarti dia rumus array. Rumus array tidak berfungsi, tidak membutuhkan, tidak bisa di-array-kan. Kalaupun di-array-kan tidak berfungsi. Saya mau kasih lihat satu case, tapi nanti akan kita jawab pada berikutnya. Saya mau kasih lihat contoh aja. Misalnya begini. Di sini misalnya nilai 1. Ya. Ini contoh. Lalu nilai 2, nilai 3. Nilai 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu kita bilang jumlah. Ini contoh ya. Misalnya di sini masukkan aja nilai randomnya. 3, 4, 1. Kemudian di sini sembarang deh. Biasanya sih kalau begini, Gemini yang saya suruh nih. Bikin mengarang-mengarang angka. Oke, ini misalnya ada data seperti ini modelnya. Lalu mau dijumlahkan dengan sum. Sum kan? Lalu ini semua disum. Jawabannya, habis itu kan rumusnya di copy ke bawah kan. Nah ini yang umum kita pakai gini, ya kan? Boleh nggak ini di-array-kan? Di-array-kan itu misalnya gini, boleh nggak langsung aja sum semua ini
lalu di-array-kan. Nih, enggak ngefek. Ya. Mau di-array-kan atau enggak, mau pakai array atau enggak, kalau sum-nya kayak gitu, maka dia akan menghitung semua. Ini semua dijumlahkan. Bagaimana kalau kita mau dia sum tapi tidak perlu di-copy ke bawah? Ya, tidak bisa pakai array, nggak bisa. Rumusnya beda. Nah, mau lihat rumusnya atau nanti yang lain? Nanti kesempatan berikut. Kalau saya tadi sudah cukup menjawab sih, Eyang, tapi terserah kalau Menjawab. misalnya mau ada tambahan atau mungkin Ya. Gus Duyung Sama ini. dengan ini, misalnya kita ganti average ya, sama tadi average. Nah ini, sorry. Kalau average rata-rata sama, yang dirata-ratakan itu semua nilai ini dirata-ratakan. Padahal kita mau ini dulu, nanti tapi ini tidak perlu di-copy ke bawah. Nah, ada trik lain. Tapi tadi Bu Lisa sudah cukup menjawab. Keren, Eyang. Terima kasih. Nah, Oke deh. Pak, ini terakhir Pak, ini sebelum tembus jam 12. Ada Pak Gus, udah bisa open mic. Silakan Pak Gus. Oke, siap yang. Selamat malam Bu Emi, selamat malam. Format khusus yang dimaksud misalnya yang mohon izin untuk di sheet form responsesnya di ya. okay. Nah, misalnya dibuat seperti ini yang kita hanya butuh apa namanya? Misalnya di format itu didesain hanya yang dibutuhkan nama, tempat lahir dan tanggal lahir saja misalnya ya. Nah, cuman tidak hanya dipilih di di indeks atau di apa ya. Jadi buat format khusus ada kopnya, terus kemudian nama didesain khusus demikian rupa, dicetaknya sesuai kayak blue screen gitu ya, yang ya. Mohon izin takut salah. Jadi kayak ada kopnya yang dibutuhkan, mau dibikin kayak kartu siswa gitu ya, dengan data contoh di sheet form responses itu aja. Mohon juga pencerahan, takut pertanyaannya yang kurang pas itu ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Iya, makasih Pak Gus. Jadi kolom saya munculkan dulu semua. Ini ya. Jadi khusus form respon itu memang isinya adalah respon. Jadi bukan report. Nah, ini perbedaan sistem online dengan offline. Offline itu format isian sama dengan format laporan. Format isian sama dengan format laporan. Kalau di ini di kolom di digital online, format isian tidak sama dengan format laporan. Jadi saya misalnya membuat satu sheet lagi. Nah, ini sheetnya laporan. Bentar. Laporan. Nah, tadi pakai judul ya. Iya. Daftar nama peserta didik baru 2024. Ini contoh ya, judul. Lalu kemudian kita bilang nomor, terus nama, baca ya? Ya. Oke, nama, umur. Misalnya gitu aja deh. Ya, tempat lahir, umur. Cuma gitu kan. Nah, di sini saya kasih cantik sedikit karena laporan nih. Jadi dibuatnya lebih cantik. Nah, ini pakai font yang agak besar gitu ya. Nah, sekarang kita mau, ini isinya otomatis kan. Kalau ada pendaftar baru muncul di sini kan. Ya, betul. Nah, tempat lahir, umur. Nah, oke. Nah, gimana caranya? Datanya diambil dari sini. Ya, tapi enggak semua, ya. Enggak semua. Jadi yang kita butuhkan untuk di sini apa? Nama, tempat lahir dan umur. Ini ada nama, tempat lahir, umur yang mana nih? Ini aja ya kita ambil ya. Ya, betul. Atau ini yang terakhir ya. Nah, ya betul ya. Tahun bulan. Pertama kita bisa menggunakan
Kalau tidak ada proses apa-apa, maka kita bisa menggunakan ada namanya choose call. Choose call. Apa contohnya? Saya hapus dulu nih. Khusus ini ya. Lalu sama dengan choose calls. Ini choose calls. Pilih kolom. Yang mana kita mau ambil? Yang ini. Tadi ya, nama sampai kolom J. Oke. Ini kan nama sampai kolom B ya, B sampai J. Titik koma. Yang kita mau ambil cuma kolom 1, 2, dan J ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kita butuhkan adalah kolom 1, kolom 2, dan kolom, 1, 2, dan 9. Oke. Nah, seperti ini. Maka muncul otomatis. 1, kolom 1, 2, dan 9. Ya. Jadi kita bisa ganti. Misalnya tambahkan kolom 4. Nah, muncul umur, gitu kan. Gitu ya. Nah, choose call ini lebih praktis daripada indeks. Lebih praktis sepanjang atau ada offset dan sebagainya, nah itu nggak perlu. Ini langsung choose call seperti ini aja. Sepanjang tidak ada proses. Nah, kecuali kalau ada proses mau dilakukan, misalnya ambil yang khusus yang umurnya di atas seorang siswa yang di atas 7 tahun aja, yang kurang dari 7 tahun belum bisa masuk sekolah misalnya. Nah, itu ada proses namanya, ya. Khusus yang daerah Makassar aja, yang di luar Sulawesi jangan diambil misalnya, nah, itu bisa. Tentu kita tidak bisa dengan choose calls. Tapi kalau choose calls ini hanya bisa. Apakah choose calls ini ada di aplikasi tetangga? Ada juga di versi terbarunya. Sekali lagi, di versi terbarunya. Kalau versi ini nggak ada. Ya. Choose call ini. Ini untuk kebutuhan pelaporan. Jadi kapan ada data baru di sini, ya, maka ada data baru di sini, maka otomatis ini akan bertambah. Gitu. Nah, kenapa nomor dikosongkan? Ada nggak cara membuat nomor yang bagus? Cara pertama, tulis 1, 2, blok dua-duanya, lalu double klik yang tanda bintang tambah titik ini. Nah, itu cara pertama. Tapi kalau ada data baru gimana? Kalau data baru dia harus ditambahkan lagi nomor. Ada cara lain? Punya ide? Cara lain adalah menggunakan kata sequence. Sequence 6 ya. Sequence 6. Maka otomatis dia membuat angka 1 sampai 6. Jadi sequence ini bukan rumus array, karena dia rumus array. Jadi tidak bisa di-array-kan. Karena dia sudah array. Sequence 6. Maka otomatis sampai 6. Kalau sequence 7 sampai 7. Nah, terus bagaimana kalau data baru? Kalau ada data baru di sini, ya, maka di sini juga, nah, kalau datanya hilang, di sini tidak hilang. Nah, bagaimana supaya kalau ada data baru dia tetap muncul? Nah, ini kita menggunakan sedikit if. Ini trik saya ya. Sequence ini tetap kita pakai, tapi kita bilang begini. Misalnya kita perkirakan sampai 12 ya. Ya, nanti nilainya sampai 12, oke. Kita hapus dulu sequence-nya. Lalu kita bilang begini. Ini rahasia ya, rahasianya GG Sulsel. If jika B4, sorry, ini mengganggu. Jika B4
B4 sampai mau sampai berapa, sampai B12 ya. Sampai B12 sama dengan kosong, maka kosongkan. Jika tidak, maka sequence kalau sampai 4 sampai 12 itu tadi berapa? 8 ya? 8. Sequence 8, kurung tutup, enter. Nah, dia kan, sampai 9. Sampai 9. Nah, tapi ini masih muncul, karena dia belum di-array-kan. Jadi array-kan dulu. Control, Shift, Enter. Maka di sini kosong. Tapi kalau data baru, misalnya ada data baru di sini dan di sini, maka di sini otomatis muncul. Kalau datanya hilang, dihapus, maka sisa sini. Datanya hilang lagi, maka di sini. Nah, ini untuk teknik penomoran otomatis. Jadi kita tidak perlu lihat, mau datanya bertambah. Kalau datanya bertambah, maka nomor urut juga bertambah. Siap di print. Yang seperti ini. Bagaimana Pak Gus, sudah bisa menjawab? Sangat membantu. Mohon izin tambahan waktu 5 menit. Kalau di formnya itu diinputkan foto juga bisa berarti ya Pak ya? Foto. Ya, ambil gambar gitu di. Bisa, tapi prosesnya agak berbeda. Dan ini kelebihan dari spreadsheet, karena spreadsheet itu bisa mengisi gambar pakai rumus. Karena kan gini, kalau kita mau menyisipkan gambar, kalau di aplikasi tetangga, kita hanya bisa membuat gambar itu melayang. Kalau di sini kita bisa sisipkan gambar, ada pilihan, gambarnya di dalam sel atau di atas sel. Kalau di atas sel dia berarti melayang, floating. Kalau di dalam sel berarti dia bisa ini. Utuh ya Pak? Ya. Jadi saya kasih contoh ya. Gambarnya misalnya kita cari dulu gambar. Gambar apa? Ayam aja deh. Ayam, gambar ayam. Oh, kita ambil inilah. Ini yang mana sih? Sekeluarga ayamnya. Ini ayam juga ya? Oh, ayam. Oke deh, ini misalnya ya. Ini kita butuh URL-nya. Salin alamat gambar ini. Nah, lalu kita masuk sini. Nah, misalnya di sini kita taruh sama dengan image. Ini ada image, ini tidak ada di tetangga, maaf. Lalu URL-nya. Dia minta ada pihak eksternal, izinkan akses. Maka muncullah gambar ini. Coba ya kita perbesar ya. Ini. Muncul ayamnya. Tuh. Ini di dalam sel, tidak floating. Ini kan saya merging ini anunya. Kalau tidak merging gimana? Kalau tidak merging, silahkan. Kolomnya saya perbesar ini. Row-nya. Ini. Bisa juga kayak gitu. Sama dia berlaku rata kiri, rata kanan, rata tengah boleh. Nah, jadi kalau dia ada rumus image seperti ini, boleh digabung sama yang lain. Misalnya pakai image atau VLOOKUP, if atau macam-macam. Jika dia tertulis ayam, maka munculkan gambar ayam. Kalau tertulis gambar kuda, munculkan gambar kuda. Misalnya, itu bisa seperti itu. Saya kira trik-trik seperti ini kayak yang pakai VLOOKUP, ini nanti bisa kita bahas berikutnya kalau diperlukan. Tapi yang jelas, gambar bisa. Bolehkah di sini kalau diklik nama ini, maka yang muncul fotonya adalah foto yang si Andi misalnya, maka muncul Andi. Kalau Budi, maka Budi gitu. Bisa banget. Untuk dibuat seperti ini. Di spreadsheet. Kalau mau yang lebih profesional di Looker Studio, ya. Tapi kalau Looker Studio ada kelasnya khusus nanti di Malaysia. Ya, mungkin cukup ya. Kita preview dulu. Kalau maksudnya nanti ada yang mau diperdalam, bisa nanti di request di grup, ya. Apa yang materi yang perlu kita ini? Saya ini aja deh. Oke Pak.
Aduh, ini sudah jam di Wita sudah 9:30, tapi masih tetap bersemangat. Karena banyak rahasianya Sulsel ya Pak yang mau dibocorkan, tapi waktu terbatas. Jadinya nanti lagi di spill sengaja katanya Bapak ngasihnya setengah-setengah ya Pak ya malam ini supaya Jatim siap Bu Jumat Emi. nanti. Siap Pak. Siap. Pokoknya sengaja di hari ini ternyata baru kulitnya ya Pak ya. Ya, kira Baru belum masuk skripnya nih. Nah, makanya berarti wajib datang. Utang ya. Masih utang ya, masih utang. Insya Allah Jumat masih berlanjut. Jadi akan continue ya Pak, berkelanjutan. Jadi yang hadir hari ini tetap untuk melanjutkan di pekan selanjutnya karena ini baru kulitnya yang di sharingkan malam ini, dan juga alhamdulillah kan tim menyediakan record YouTube ya Pak. Jadi teman-teman yang masih kesulitan mengikuti karena rumusnya atau bagaimana bisa memutar ulang kembali di YouTube channelnya GEG Sulsel seperti itu. Terus apa namanya untuk terakhir ini, atau mau closing statement atau langsung saja Pak saya sijilnya presentasi. Cukup aja. Kalau dari saya sih cukup aja. Sudah terlalu banyak ngomong sih. Oke deh. Berarti ini akan berlanjut ya Bapak Ibu di Jumat selanjutnya. Harapannya yang hadir hari ini itu tetap bisa dimudahkan untuk hadir di Jumat selanjutnya agar memang mengikuti sharingnya dengan lengkap sehingga produknya juga bisa berhasil ketika nanti kita mulai atau mempraktikkan di sekolah masing-masing atau di instansi masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ini tim menitipkan presensi yang silahkan Bapak Ibu isi karena formnya hanya terbuka 1 jam setelah sesi dia sampai 22.45 Wita. Nah, ini saya kirim di kolom chat. Kalau misalnya Bapak Ibu masih kesulitan ini, silahkan diisi Bapak Ibu, dan emailnya pastikan di situ kan ada centang rekam email ya. Email yang digunakan pastikan email yang dicentang atau yang digunakan adalah email yang aktif. Karena insya Allah Pak, habis ini kita akan undang teman-teman di Google Chat, jadi lebih mudah lagi untuk sharing beberapa file yang yang berkaitan dengan sesi kita di pagi Sulsel. Nah, nanti juga kita akan kirim email filenya kalau memang akses terbatas, selain dikirim di Google Chat itu sendiri. Nah, silakan Bapak Ibu diisi presensinya dan nantikan hadiahnya via email. Dan sebelum ditutup juga, karena ini sudah larut, di Wita mau mengingatkan besok itu ada sesi bagian dari GEG Sulsel juga, khusus untuk GEG Maros, itu membahas tentang Google My Maps, Bapak Ibu. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang misalnya guru IPS atau guru sosial, khususnya SD dan SMP, yang mau belajar praktik baik dari teman-teman member GEG Maros tentang penggunaan My Maps di pembelajaran, bisa ikut sesinya besok. Nanti juga flyernya akan kami share di luar grup member GEG Sulsel. Jadi kalau udah gabung di Google Chat, nanti akan di-share di situ juga supaya nggak ketinggalan info. Seperti itu. Mungkin segitu dulu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan. Ada yang angkat tangan tadi, Bu Emi. Pak Arman, siap. Pak Kepsek mungkin ada Pak? Pak Kepsek, Pak Arman, tadi angkat tangan saya lihat. Masih angkat tangan. Masih angkat tangan. Apakah terpencet? Ini. Bu Natalia udah ya? Tadi ada ya? Iya, hanya mengintip screenshot terus pergi. Takut disuruh ngomong katanya. Kabur beliaunya. Baru mau disuruh ngomong udah ngancur duluan. Sudah kabur. Iya, benar. Kayaknya beliau benar-benar keluar, sudah tidak ada di room. Seperti itu. Kayaknya karena lagi kepencet Pak. Melanjutkan lagi, jadi silahkan. Oh, sudah. Terpencet tadi.
Oh, terpencet. Baiklah. Oke, Bapak Ibu diingatkan lagi untuk mengisi form ini, form kehadiran, dan terakhir itu 2245 Wita, dan juga mengingatkan Bapak Ibu nanti linknya akan kami share di email yang terekam di form ini, jadi pastikan emailnya benar. Seperti itu. Untuk info-info selanjutnya silahkan terima undangan Google Chat yang kami kirim via email nanti, email yang didaftarkan melalui presensi, supaya kita bisa diskusi berlanjut di sana, dan spreadsheet-nya juga akan di-share di sana, link rekamannya juga akan di-share di sana. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih banyak ya untuk hari ini, sampai jumpa di edisi Jumat selanjutnya. Insya Allah kita akan bertemu di tanggal 20. Nah, kalau emailnya terekam, nanti akan kita kirimkan invite kalender, jadi bisa tahu Jumat selanjutnya tanggal berapa dan jam berapa, bisa langsung join di Google Meet-nya. Oke deh, see you on free day, Bapak Ibu. Sehat-sehat semuanya, selamat istirahat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.